mikir aja kayak lulus pengangguran wow. Halo guys, balik lagi di channel kita Talk P2P, tempat kalian bisa cerita tentang hal apapun tanpa perlu takut untuk dihakimin. Dan hari ini kita ada di GBK, kita udah ketemu salah satu narasumber. Kita ketemu di sini sebagai narasumber kita, langsung aja kita kenalan dulu. Kenalan dulu, nama siapa Kak? Sorry. Hai, nama aku Sarina Sinaga. Sarina Sinaga. Bagus banget namanya ya. Oke. Kak Sarina, kalau boleh tahu, ini kan kayaknya masih muda banget. Betul, masih Betul. 22 tahun. Berapa? 22 tahun. Berarti kelahiran tahun 2002. 2002. Masih ngerasa tua ya? Oke. Oke, kelahiran tahun 2002. Sekarang memang asli Jakarta kah atau dari mana nih Kak? Aku dari Medan. Dari Medan. Iya, Oh wow, ketemu Medan lagi guys. Medan sebenarnya di Sidikalang. Sidikalang. Iya, Jauh nggak sih kalau sama kota itu? lumayan Sidikalang? jauh sih, 5 jaman. 5 jam jauh banget itu. Jauh banget ya. Jauh banget buat di Medan kali ya. Kalau di sini mungkin dekat ya. Karena lebih ke kemacetan. Iya, benar-benar. Oh berarti merantau udah berapa lama Kak? Kenapa? Merantau udah berapa lama? Aku merantau sekitar 4 tahun. 4 tahun. Oh, untuk kerja atau kuliah sih? Kuliah dan bekerja. Kuliah dan bekerja. Wow, kuliah kerja di Jakarta. Iya, benar. Wow. Kuliah di mana, Kak? Aku kuliah di Cikarang di Presiden University. Kuliah Cikarang Presiden University. Mm-mm. Semester berapa sekarang? Untuk sekarang udah lulus sih. Oh, udah lulus. Iya, udah lulus. Oh, selamat ya. Eh, Tahun ini atau tahun kemarin? Tahun 2023 udah lulus. 2023. Oh, baru 2 tahun ya. Oh, fakultas apa kalau boleh tahu? Fakultas Computer Science. Computer and Science. Iya, Computer Science lebih ke IT. Lebih ke IT. Iya. Oh, kalau boleh tahu nih, alasan kamu ngambil fakultas itu apa sih? Kalau alasan aku sih sebenarnya dari awal itu ngelihat prospek kerjanya aja sih. Kalau di Prospek Indonesia banyak gitu yang dibutuhkan gitu. Dasarnya apa? Kamu menilai hal itu, Kak? Duit. Cuan ya, Iya. bener-bener fix perantauan banget Oke. ya. Tapi karena memang biasanya kalau orang-orang Medan itu kalau misalkan di perantauan itu bener-bener beda ya, bener nggak sih? Beda sih. Beda ya. Mentalnya juga beda ya. Beda. Oh, Gak bisa disamain. lulus baru 2 tahun, terus sekarang kegiatannya udah bekerja. Udah bekerja. Kerjanya di bidang apa tuh? IT juga. Oh, Web sesuai. developer, iya. Web developer. Memang benar-benar sesuai sama. Sesuai sama background saya, jurusan saya. Oh wow, beruntung sekali Anda ya. Terima kasih loh, Mas. Karena kan memang kan banyak teman-teman yang bahkan backgroundnya apa, di bidang apa, yang termasuk Iya. beruntung. Iya, menurut saya karena saya menguasai skill saya kali ya waktu Wih. kuliah di bidang tersebut. Wih gila, keren. Berarti itu yang bikin kamu ada di posisi itu sekarang? Iya, saya Oh. cukup percaya diri sama skill saya Oh, waktu kuliah. Oh Gitu. wow, keren. Dan sekarang di situ udah berapa tahun itu bekerja di situ? Sebelumnya saya sebenarnya udah bekerja 1,5 tahun. 1,5 tahun Iya, sebagai web developernya itu. sebagai web developer. Ya, puji Tuhan dari lulus belum pernah nganggur. Oh wow, dari lulus belum Iya. pernah nganggur. Apa tuh tipsnya? Selain percaya diri sama skill dan kemampuan kamu ya? Sebenarnya sebelum saya lulus kuliah itu saya cukup banyak menjalani kayak perjalanan hidup yang cukup sulit ya. Jadi menurut saya tahu diri aja sih Oke. sama keadaan ekonomi dari orang tua gitu. Jadi intinya belajar. Selama kuliah jangan main-main lah gitu, banyak hangout gitu ya. Soalnya saya selama kuliah itu cukup depres ya dalam hal ekonomi dan juga pertemanan juga cukup saya filter ya teman-teman Oh. saya. Berarti kamu bener-bener ngesiapin itu semuanya ya? Iya, Buat lulus nanti bagaimana? benar-benar. Bahkan bisa ngurangin hangoutnya dan segala macam, bener-bener fokus banget ya? Benar fokus. Karena kalau enggak ya mikir aja kayak lulus pengangguran wow. Makin nambah nanti pengangguran. Iya. Ya harus itu sih
maksudnya banggain orang tua juga kan. Kayak lulus kita kerja, nggak nunggu, maksudnya nggak pengangguran harus nunggu kerja gitu. Perusahaan juga siap nerima kita dengan skill kita gitu. Tapi apa sih yang melatar belakangin sampai akhirnya kamu selain itu tadi ya, kalau tadi kamu bilang kan backgroundnya harus tahu diri dan segala macam. Karena jujur waktu kuliah itu keuangan saya cukup sulit ya Mas. Kayak maksudnya hidup di Jakarta 1 juta sebulan bisa apa sih? Oke, 1 juta sebulan bisa. Terus saya harus ngekat mungkin makan pagi, mungkin makan siang nggak makan gitu. Ya maksudnya udah ngerasain sulitnya hidup lah gitu. Jadi kalau bisa setelah lulus udah bisa punya duit sendiri lah, bebas sama keuangan sendiri ya. Gitu. Keren banget, menarik. Berarti itu yang bikin kamu rela buat ngurangin hangout dan segala macam supaya kamu bisa lebih survive lagi di perantauan. Benar-benar. Jadi tipsnya apa? Tipsnya dari aku kurang-kurangin ketemu teman yang, maksudnya harus ketemu teman yang sevisi semisi ya. Apalagi waktu kuliah itu penting banget. Karena kalau nggak sevisi semisi, bisa jadi kita ketemu teman yang hedon. Jadi kita harus ngeliat dulu nih background kita. Kita ini orangnya bagaimana. Terus ketemu teman juga harus yang bagaimana gitu. Nah, itu paling penting sih menurut aku. Sama orang tua, selalu ingat sama orang tua, jangan untuk ngelakuin hal-hal yang jahat gitu atau yang apa gitu. Ya mikir 2 kali lah gitu. Karena ini buat hidup kita juga kan ke depannya biar lebih baik gitu. Terus ketiga tetap fokus, karena fokus itu susah sih menurut aku ya. Ya, setuju banget. Ya, konsisten ya. Konsisten, fokus, orang tua Iya. pastiin bahagiain, jangan sampai bikin kesal dan segala Iya, macam. benar-benar. Terus atur circle ya. Iya, Wow, circle itu paling penting sih. circle itu penting banget. Iya, sangat mempengaruhi pola pikir kita juga. Yes. Setuju banget. Iya. Itu bagus banget dan aku yakin dengan pemikiran kamu yang kayak gini, nggak tahu nih ya kamu udah di top level kamu atau belum, tapi aku yakin dengan hal itu next time, sometimes kamu pasti bakalan ada di top level. Percaya banget sama hal itu. Amin, makasih Kak. Amin. Tapi kalau boleh tahu Kak, itu kan hal-hal yang melatar belakangin kamu untuk bisa survive di perantauan dan segala macam. Terus selama kamu berkarir, hal apa sih yang bikin kamu happy, bikin kamu senang? Apa sih hal apa? Pertama, yang bikin aku senang, aku bisa dapat pekerjaan sesuai dengan background aku. Oke. Kayak maksudnya untuk di era sekarang itu susah ya buat ngedapetin itu gitu. Jadi karena sebelumnya hal itu udah aku pelajarin, itu lebih mempermudah aku di dunia kerja. Oke. Terus kedua mungkin dapat company yang bagus, teman-teman yang bagus juga, bos-bos yang bagus gitu ya. Terus ketiga apa ya, gajinya kali ya. Oh wow. Jadi yang prioritas utama yang mana nih? Gajinya dulu sih. Gaji dulu. Circle. Gaji, circle, sama kerjanya sesuai background. Iya. Tapi tantangannya apa sih Kak? Karena kan setiap pekerjaan kan pasti ada tantangannya ya. Kalau di sebagai web developer sendiri, tantangan tersulit buat kamu sendiri apa sih? Ya walaupun sesuai background, pasti ada tantangannya ya. Oh iya. Untuk tantangannya sendiri mungkin ke user kali ya, ke orang yang bekerja sama-sama kita. Mungkin saya dulu nggak banyak ngobrol gitu sama orang, jadi cara saya menyampaikan sesuatu mungkin masih susah gitu ya sama orang, jadi orang juga susah mengerti mungkin itu. Jadi saya harus banyak belajar lagi di bagian situ. Terus apalagi ya? Tapi gue sebenarnya ngerti kok apa yang lo sampein. Menurut gue gampang dicerna buat gue ya. Nah, Kenapa jadi underestimate sama diri sendiri gitu? karena mungkin saya baru belajar akhir-akhir ini kali ya Mas. Oke. Waktu awal-awal masuk kerja tuh, itu menurut saya paling challenging sih. Sama kayak biasanya tuh kalau kuliah kan ada jam-jam tertentunya ya. Kayak kita masuk jam kuliah kapan gitu. Ada free time-nya gitu. Kalau udah kerja kan kita harus benar-benar ke kantor setiap hari. Itu kan benar-benar nguras tenaga ya. Terus ketiga, macetnya Jakarta itu Oh. sampai sekarang kayak maksudnya ya syukurnya sekarang dapat kantor yang bagus ya. Jadi
pulang cepet gitu, jadi nggak kena macet gitu. Iya juga jam segini udah pulang. Ya? Iya benar. Jadi pulang kemana sih? Ini pulang ke Karet sih mas. Oh udah nggak ke Cikarang lagi ya? Udah enggak. Kejauhan. Jauh banget. Tapi seru banget obrolannya ya sama Kak Sarina ya. Iya. Terus Kak Sarina, kalau boleh tahu gimana sih kesan dan pesan kamu ketika ngobrol sama tim Tok P2P terutama ya? Apa sih? Oke. Pesan dan pesan aku sebenarnya jujur aku juga pengen banget jadi konten creator ya. Oh ya? Tapi maksudnya belum kesampaian, mungkin belum ada waktu yang pas lah gitu. Nah, untuk mas-masnya sendiri, kalau aku sih salut ya. Kayak maksudnya semangatnya ada gitu waktu Thank tadi you. Mas panggil gitu ya. Kayak aku, oke ya butuh bantuan gitu. Oke, kita harus saling support gitu. Wait. Sama semangat anak-anak muda sekarang ya. Wow. Padahal tadi gue ngerasa tua ya. Enggak dong Terus mas, apa? harus selalu merasa muda gitu. Oke, baik, thank you ya. Terus ada lagi gak? Sama mas-masnya ramah. Nah, Itu aja sih. jadi kasih sesuatu dong buat teman-teman stranger yang mungkin mau cerita atau ketika kita panggil kayak gimana sih? Eh, mungkin pesan aku sama stranger yang bisa dipanggil gitu ya, atau yang belum mau gitu ya. Mungkin dari sini orang-orang bisa banyak tahu tentang kisah kalian dan bisa menjadi inspirasi buat bagi banyak orang gitu. Jadi gak masalah kita saling cerita sedikit dari part hidup kita ya, buat menjadi motivasi juga buat orang lain seperti itu. Keren banget. Thank you so much. Ya, seru banget ngobrol sama Kak Sarina karena memang dia masih muda banget, friends, masih muda banget. Kelahiran 22 tahun ya, Ya. masih muda banget. Dulu kuliah, kerja di perantauan, banyak hal-hal yang sulit udah dialamin sama dia, sampai akhirnya dia udah ada di posisi yang mungkin belum dia inginkan, tapi progresnya udah ke arah sana. Dia bahkan udah rela juga buat mangkas waktu nongkrongnya, jajannya, dan segala macam, relain buat ngelakuin hal-hal yang produktif sampai si Kak Sarina ada di posisi ini sekarang. Dan mudah-mudahan apa yang jadi obrolan kita hari ini sama Kak Sarina bisa jadi insight juga buat kalian yang mungkin bakalan lagi ada di posisi struggle saat ini. Jadi pastiin apa yang kalian lakukan benar-benar produktif dan lupain hal-hal yang tanda kutip hura-hura. Fokus ke tujuan kalian. Oke, Kak Sarina, pernah nggak sih sebelumnya, sebelum ketemu sama Tok P2P ya, pernah dengar nggak sih street podcast atau podcast berjalan kayak yang kita lakuin ini? Atau ini pertama kali? Ini pertama kali sih aku ketemu sama street podcast kayak mas-masnya gitu. Jujur kayak agak deg-degan sih sebenarnya. Karena kayak nggak expect bakal salah satu orang yang random yang bakal dipilih gitu. Tapi memang menarik banget cerita Kak Sarina ya. Sekali lagi Kak Sarina, thank you so much. Dan video ini nanti kita bakalan tayangin di YouTube, TikTok, termasuk juga Instagram. It's okay. It's okay, nggak apa-apa mas. It's okay, nggak ada masalah ya. Jadi sekali lagi thank you so much. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita obrolin hari ini bakalan banyak teman-teman yang udah nonton bakalan dapet insight yang positif dan bisa ada di top levelnya masing-masing. Sekali lagi thank you so much Kak Sarina. Bye-bye guys. Bye everyone. Thank you.